orang yang dibesarkan oleh demokrasi, dari orang yang nothing menjadi something, menjadi presiden, itu kan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu siapa sih yang kenal sebelum tahun 2014? Nggak ada yang kenal. Tapi dia kemudian, atau katakanlah sebelum tahun 2014 ya, sebelum dia jadi wali kota, mungkin sangat sedikit orang kenal Pak Jokowi, tapi kemudian jadi wali kota, itu kan karena demokrasi, karena hasil reformasi. Jadi gubernur, kita semua bangga betul bahwa ada orang yang dulunya tidak dikenal, bukan anak jenderal, bukan anak tokoh besar, bisa jadi presiden. Itu kebanggaan, itu hasil reformasi dan demokrasi. Tapi kemudian dia dinilai oleh banyak orang sekarang dengan kasus Mahkamah Konstitusi itu mencederai demokrasi. Dia mendahulukan anaknya sehingga lalu menghilangkan yang namanya meritokrasi. Coba, berapa ketua partai politik yang sudah berapa tahun ketua partai politik itu pada ingin jadi capres atau cawapres. Tiba-tiba hilang kesempatan. Termasuk surveinya Bang Kodari. Sebentar, ini belum selesai. Artinya orang-orang yang sebenarnya meniti karir begitu lama, itu dikalahkan karena anak Jokowi. Itu yang kemudian menjadi persoalan moralitas gitu loh. Nah, tetapi survei-survei, tadi survei juga menjadi tool of political engineering. Terutama kalau pelaku surveinya itu tim sukses, konsultan. Makanya harus jelas ini, harus diklarifikasi. Sebenarnya ini mereka ini tim-tim independen dibayar oleh siapa, independen atau tidak. Makanya sekarang ini kalau di era post-truth itu ada the death of expertise. Matinya para pakar. Kami ini kadang-kadang nggak dipercaya kalau nggak sesuai dengan keyakinan mereka. Sekarang juga terjadi the death of survey. Kalau tidak ada masalah, saya yakin orang kampus juga tidak akan cari masalah. Tidak akan menyampaikan seperti itu. Jadi tolong kampus ini jangan direspon secara mixed signal ya. Di satu sisi diremehkan, suaranya nggak terlalu penting terhadap elektoral, malah menurunkan kelompok elektoral tertentu, nggak ada urusan. Kalangan akademisi tidak ada urusan dengan mau turun, mau naik, itu yang dilakukan oleh mereka hanya menyampaikan gagasan yang terkait dengan menyelamatkan demokrasi dan Indonesia. Dan kemudian juga menyelamatkan moralitas demokrasi ini. Jangan mengaku demokrasi tapi ternyata adalah tadi memupuk dinasti dan sebagainya. Itu. Nah, sebentar Prof. Kalau misalnya, ini interupsi aja biar agak. Sebentar, saya itu sudah terbiasa untuk Anda interupsi dari dulu. Jadi tolong sekalian ini jangan menginterupsi saya. Kalau dulu saya membela Pak Jokowi ketika belum ada kasus-kasus seperti ini, makanya dulu Pak Jokowi nggak pernah ditertawakan. Tapi ketika sekarang Anda membela Pak Jokowi, sekarang Pak Jokowi jadi bahan tertawaan di mana-mana. Bang Fadlizon lupa bahwa beliau ini pernah dirjen di Kominfo. Pernah ketemu. Ya, gini, pertanyaan saya itu sederhana aja. Kalau misalnya ternyata surveinya tuh yang lebih tinggi itu 03 atau 01, kira-kira akan ada nggak itu? Tidak. Terus terang kalau kami akademisi sekarang ini tidak peduli dengan persoalan survei. Biarlah yang kami pedulikan adalah supaya demokrasi itu bisa berjalan jujur dan adil. Itu saja dan berlangsung sesuai dengan koridor hukum maupun etika. Itu yang kita minta dari belasan tahun yang lalu. Iya, ya sudah kalau begitu. Iya, dari biarkan. tahun lalu. Kalau itu bagus. Saya menyuarakan kritik. Sebentar, itu Anda saya bicara tadi dari Anda bicara tadi saya nggak ngomong loh ya. Ya gini, kalau memang kampus itu dianggap seperti Anda tidak ada masalah, kenapa masih ada banyak kampus-kampus itu juga diganggu ketika mau melakukan deklarasi. Di kampus saya diganggu, terus terang di kampus saya diganggu. Teman-teman saya itu mau melakukan menyampaikan pendapat supaya ada katakanlah teguran moral atau etika. Kami dikatakan sebagai, ada yang mengatakan langsung itu ada. Dan itu junior saya mengatakan kami partisan, itu ada yang partisan, menuduh partisan. Belum seperti itu, belum selesai, tiba-tiba ada kelompok lain muncul yang diperbolehkan juga. Ternyata caleg dari Gerindra di kampus kami itu. Benar,
bukan orang kampus, bukan akademisi dalam artian sebagai dosen. Dia hanya alumni yang kebetulan juga satu partai dengan Anda dan menyuarakan hal yang berbeda dengan kami.